Cinta di ujung jari. Di era digital saat ini, banyak istilah teknologi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah live streaming. Secara sederhana, live streaming atau siaran langsung adalah kegiatan menyiarkan video dan audio secara real time atau langsung melalui internet. Berbeda dengan menonton film atau video yang sudah direkam sebelumnya, live streaming memberikan pengalaman interaktif yang unik. Penonton bisa melihat kejadian saat itu juga, bisa memberikan komentar, memberikan like, atau mengirim hadiah virtual. Dan yang melakukan siaran bisa langsung membalas atau merespons di tempat. Teknologi ini menghilangkan jarak, membuat dunia terasa lebih dekat. Banyak orang memanfaatkannya untuk berjualan, berbagi ilmu, bermain game, hingga mencari teman atau pasangan hidup. Dan salah satu orang yang memanfaatkan teknologi ini adalah Mira. Mira adalah wanita berusia awal 30-an yang kini hidup sebagai seorang janda. Sudah 2 tahun ia bercerai dan harus membesarkan 1 anak laki-laki sendirian. Secara fisik, Mira sangat terlihat muda dan menarik. Ia suka berdandan cantik, memakai pakaian yang modis dan menonjolkan lekuk tubuhnya, serta rambutnya yang panjang terurai selalu dirawat dengan baik. Hidupnya penuh dengan kesibukan mengurus rumah dan bekerja. Namun di balik kesibukan itu, ada rasa sepi yang sering menghampiri. Sebagai wanita yang masih memiliki hasrat dan keinginan untuk dicintai, ia ingin sekali memiliki teman hidup, seseorang yang bisa diajak berbagi cerita, sekaligus menjadi pasangan yang bisa memanjakannya. Namun lingkungan sekitar kadang masih memandang sebelah mata jika seorang janda terlihat cantik, terbuka, dan aktif mencari pasangan. Suatu sore setelah lelah bekerja, Mira menerima telepon dari sahabatnya. "Ra, kamu itu masih muda dan seksi loh. Kenapa harus menyendiri terus?" Suara teman di telepon terdengar semangat. "Coba deh kamu coba aplikasi cari teman. Sekarang kan banyak yang live streaming buat kenalan. Dengan wajah dan body kamu itu, pasti rame yang nonton. Siapa tahu jodohmu ada di sana." Mira tertawa renyah. "Aduh, kalau aku live nanti dibilang genit Bu. Dibilang janda gatal yang cari perhatian gimana?" "Ah, masa bodoh sama omongan orang," potong temannya. "Kamu kan manusia biasa yang butuh kasih sayang dan sentuhan. Lagian lewat live kamu bisa pilih-pilih, yang kaya raya, yang ganteng, yang bisa manjain kamu. Itu justru kesempatan kamu buat dapat yang lebih baik daripada mantan kamu. Coba aja dulu, siapa tahu rezeki." Kata-kata temannya itu terus terngiang. Akhirnya rasa sepi dan keinginan untuk diperhatikan mengalahkan rasa malunya. Malam itu setelah anaknya terlelap, Mira mengambil ponselnya. Ia mengenakan baju tidur yang cantik namun sedikit terbuka, merapikan riasan wajahnya agar terlihat makin memikat, dan duduk dengan gaya yang santai namun seksi di depan kamera. Jari-jarinya yang bercat kuku merah itu terasa gemetar, namun penuh percaya diri saat ia menekan tombol bertuliskan Go Live. Halo para jantan semua yang online. Assalamualaikum. Sapanya dengan suara yang sedikit mendayu-dayu. "Ada yang berani kenalan sama Kak Mira nggak nih?" Awalnya layar terlihat sepi, namun perlahan angka penonton meledak bertambah. 1, 2, 10, hingga akhirnya mencapai ratusan bahkan ribuan. Wajah cantik dan gaya bicaranya yang terbuka langsung memikat perhatian. "Wah gila, mbaknya cantik banget sumpah. Bodinya juga wow," tulis seseorang di kolom komentar. Mira tersenyum menggoda sambil membetulkan posisi duduknya. "Makasih ya sayang-sayangku, manja banget sih kalian. Nama aku Mira, panggil aja Kak Mira atau Mbak Mira." "Statusnya apa Mbak? Masih muda banget kok cantik begini?" tanya pengguna lain. Mira menarik napas panjang lalu menatap kamera dengan tatapan yang tajam namun menggodakan. "Terus terang aja ya guys, aku ini statusnya janda. Sudah 2 tahun bercerai dan punya 1 anak kecil. Tapi lihat dong, walaupun udah pernah punya suami, aku masih tetap kece kan? Masih tetap bisa bikin deg-degan kan?" Candanya disambut tawa. "Aku live di sini bukan buat main-main doang sih, tapi aku lagi cari bapak pengganti buat anakku, sekaligus suami yang bisa sayang sama aku, yang mau terima aku apa adanya, yang mau manjain aku, dan yang kuat dong pastinya," ucapnya dengan nada menggoda. Suasana di kolom komentar langsung heboh. Mira merasa deg-degan, namun juga senang karena menjadi pusat perhatian. Banyak komentar positif dan juga yang mulai menggoda balik. "Keren Mbak, jujur banget, aku suka cewek berani dan terbuka gini. Aku siap Mbak, aku kuat kok, janji bisa manjain Mbak terus. Saya juga duda nih Mbak, boleh kenalan lebih dekat?" Hati Mira berbunga-bunga. Ia merasa dihargai dan diinginkan. Ia mulai lebih percaya diri, bercanda, sedikit-sedikit meledek dan bercerita tentang dirinya.
Ia bilang ia tipe wanita yang feminin, manja, tapi juga mandiri. Ia mencari pria yang bertanggung jawab, tapi juga romantis dan tidak kaku. Malam demi malam, Mira mulai rutin melakukan siaran langsung. Ia menjadi host yang sangat populer. Gaya bicaranya yang asik, kadang sedikit nakal dan berani, membuat banyak pria betah berlama-lama di ruang siarannya. Hingga suatu malam, muncul seorang pria dengan nama akun Budi Santoso. Pria itu tidak seperti yang lain. Ia tidak sering mengirim komentar jorok atau menggoda secara kasar. Namun, setiap kali ia berbicara, kata-katanya selalu sopan, tenang, namun tetap memuji dengan cara yang membuat hati nyaman. "Mbak Mira," tulis Budi, "menurut saya, wanita yang kuat mengurus anak dan bekerja sendirian itu hebat. Mbak cantik dan menarik, itu anugerah. Yang penting kan hatinya baik. Saya suka cara Mbak bicara yang terbuka dan apa adanya." Kalimat itu langsung menyentuh hati Mira. Banyak pria yang memuji fisiknya, tapi Budi memuji kepribadiannya. Sejak saat itu, Budi selalu hadir setiap kali Mira mulai siaran. Ia sering mengirimkan hadiah virtual, mendengarkan curhatan Mira saat sedang bad mood, dan selalu memberi semangat. Mira pun mulai merasa nyaman khusus dengan Budi. Dalam setiap siarannya, meskipun sering bercanda dan sedikit genit, Mira juga tak lupa mengingatkan, "Guys, aku kan ceweknya terbuka, suka bercanda. Bolehlah kita ledek-ledekan dikit buat seru-seruan. Tapi ingat ya, cari jodoh itu harus serius. Aku boleh terlihat nakal di luar, tapi aku cari yang serius buat masa depan. Jangan cuma manis di mulut doang ya." Penonton semakin suka dengan karakter Mira yang apa adanya. Ia membuktikan bahwa wanita cantik dan terbuka pun berhak mencari kebahagiaan. Waktu terus berlalu. Sudah hampir 3 bulan Mira aktif di dunia siaran langsung. Hubungannya dengan Budi pun semakin dekat. Hingga pada suatu malam, setelah menutup siarannya, ponsel Mira bergetar. Ada pesan masuk dari Budi. "Mbak Mira, maaf kalau saya lancang. Saya sudah nyaman banget sama Mbak. Saya tahu Mbak itu wanita yang luar biasa, cantik, dan berjiwa muda. Saya serius mau kenal lebih jauh. Besok bolehkah saya datang ke rumah? Saya mau ketemu Mbak dan anak Mbak secara langsung. Saya mau buktikan keseriusan saya." Membaca pesan itu, wajah Mira langsung merona merah padam. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara gugup dan bahagia. Ia tersenyum lebar, lalu mulai mengetik balasan dengan gaya khasnya. "Iya Budi, boleh dong, kakak tungguin ya. Jangan lupa bawa hati yang serius ya." Mira memandang wajah anaknya yang sedang tidur pulas. Ia bersyukur, ternyata teknologi yang awalnya ia anggap sebagai tempat hiburan, justru menjadi jembatan takdir yang mempertemukannya dengan orang baik. Live streaming hanyalah alat, namun ketulusan hati di balik penampilan yang menarik itulah yang akhirnya membawa kebahagiaan. Dan bagi Mira, kisah cinta baru yang penuh warna itu baru saja dimulai. Selesai.